Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Fisika Dasar pertemuan kelima. Tidak terasa, kita sudah mendekati ujian tengah semester ya. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan langsung saja. Oke ya, langsung ya. Yang pertama mengenai gerak parabola dan gerak melingkar. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai apa gerak ya, gerak satu dimensi, dua dimensi, sampai tiga dimensi. Kali ini teman-teman akan fokus ke gerak tiga dimensi. Ya, fokus gerak tiga dimensi dengan tambahan gerakan parabola dan gerakan melingkar. Ya, kira-kira seperti apa nanti bentuknya gerakan parabola dan gerakan melingkar? Akan saya next dulu. Kelebihan. Nah, ini dia ya. Ini yang sebelah kanan saya adalah contoh dari gerakan melingkar. Ya, ada yang bilang gerakan melingkar itu adalah kumpulan dari banyak sudut-sudut. Ya, teman-teman bisa lihat nih, sudut siku-siku ya, yang terkumpul menjadi satu sampai saking banyaknya akhirnya membentuk lingkaran. Ya, itu adalah teori dasarnya seperti itu. Selanjutnya ini gerakan parabola di sebelah kiri. Ya, ada benda dilempar, ada gerakan ke depan, naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Diulangin lagi, di depan, lempar, gaya maju, sampai akhirnya ada gaya turun gravitasi ya. Nah, di sini ada apa ya keterangannya, V-nya, Vx dan Vy-nya. Oke, ini sekilas mengenai gerakan parabola dan melingkar. Selanjutnya ya, gerak parabola adalah salah satu gerak dua dimensi yang paling populer bagi kita dan biasanya sering kita sebut sebagai gerakan peluru atau gerakan balistik. Nah, peluru yang dilemparkan atau ditembakkan dengan kecepatan awal akan membentuk sudut elevasi tertentu, ya, sudut ketinggian tertentu terhadap sumbu datar dan akan mengambil lintasan seperti gambar di bawah ini, ya. Ini dia. Jika dilempar, nanti dia akan mencapai titik maksimal sampai akhirnya dia jatuh. Oke, gambar ini ya. Benda ditembakkan dengan membentuk sudut elevasi. Lihat, ini membentuk sudut. Ya. Dan komponen-komponen kecepatannya didetailkan pada sisi sebelah kanan ini. Ya, Vx-nya berapa, Vy-nya berapa, kemudian V-nya sendiri berapa, dorongan ke depannya. Jadi, kecepatan di sumbu X, kecepatan turun atau kecepatan naik saat awal dilempar ya, di sumbu Y, kemudian sama gaya dorong ke depannya yaitu V. Ini komponen-komponennya. Selama benda bergerak ya, benda dapat memperoleh percepatan gravitasi dalam arah vertikal ke bawah. Nah, tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Jadi arah horizontal gini nggak ada percepatan ya. Percepatan hanya diraih di saat dia melewati titik puncak, nih, kemudian dibantu gravitasi turun. Set, itu yang namanya percepatan. Ya. Kecepatan awal benda membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Ya, membentuk ini dilempar ke sini, ini horizontalnya ini, nah dia membentuk sudut theta. Dan dari sifat-sifat tersebut kita dapat menulis ya bahwa selama bergerak ya benda mendapat percepatan gravitasi dalam arah vertikal ke bawah. Ya, kemudian tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Kemudian kecepatan awal benda membentuk sudut theta terhadap arah horizontal dari sifat-sifat tersebut dan dapat kita tulis seperti ini. A, rumusnya percepatan ya adalah
min GJ. Ya, kemarin kalian sudah belajar di gerak 2 dimensi ya. Ya, I, J, dan K ya. Jadi dia mewakili apa ini ya? Kalian tahu ya? Sumbu Y. Ya, oke. Kan kalau 2 dimensi itu X dan Y. Kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Ya, X itu I, Y itu J, Z itu K. Ya, jadi dia selalu menggunakan simbol ini. Atau bisa juga kita sebutkan seperti ini. V0 ya, kecepatan awalnya ya, saat pertama kali dilempar, yaitu V0 cos theta. Ya, theta. Plus V0 sin theta. Ya. Di sini ada I, ada J, jangan salah ya. Mana yang X, mana yang Y. Oke, saya lanjut dulu. Sekarang kita anggap parabola ini memiliki kecepatan yang konstan ya. Jadi kita anggap di saat dia dilempar itu dia tetap aja kecepatannya. Dari awal naik sampai puncak kemudian turun ke bawah tuh kecepatannya sama. Ya, kita anggap dia percepatannya konstan. Nah, di sini ada beberapa rumus ya. Cukup kalian hafalkan saja, tapi di sini saya jabarkan lebih rinci supaya kalian tahu rumus turunannya. Ya, di sini rumusnya V sama dengan V0 plus A. Ya. T1 dikurangin T0. Kemudian kalau mau dirinci lagi, V0 ini rumusnya apa? Ya, di sini kan ada nih V0. Nah, ini. Ini kita masukin. Jadi ke sini. Nah, V0 cos theta I plus V0 cos theta J. Plus, nah, A ini juga kita masukin. Nih dia, percepatan. Minus GJ. Nah, masukin ke sini. Ya, A-nya diganti ke sini. Oke, kemudian T1 minus T0. Ya, nanti ini bisa kalian hitung menjadi rumus turunan. Nah, rumus kecepatan dalam komponen sumbu X dan Y. Sekarang kalau kita misal lihat gambar sebelumnya, nih, berapa kecepatannya saat di sumbu X atau di sumbu Y? Ya, kan ada nih, ya, komponen-komponennya nih ya, VY, VX. Nah, sekarang kita cari rumus kecepatan dalam komponen sumbu X dan Y-nya. Vx sama dengan V0 cos theta. Ya, simple rumusnya. Yang kemudian Vy sama dengan V0 sin theta. Ya, kalau sebelumnya pakai cos, kalau yang Y pakai sin. Kemudian dia dikurangin G T1 minus T0. Ya, tambahannya ini aja. Nih. Kemudian rumus posisi benda. Nah, kadang-kadang ada soal menanyakan bahwa di saat menit kesekian posisinya di mana gitu ya. Saat benda dilempar di udara, nah itu posisinya di mana? Apakah dia masih ada di atas melayang atau sudah mulai turun atau mendekati tanah gitu. Nah, ini kita bisa cari rumus posisi benda. Nah, kemudian ini adalah rumus posisi benda dalam sumbu X dan Y di dalam komponen ya. Hampir mirip dengan yang ini, teman-teman bisa lihat ya. Sama kalau X masih sama pakai cos, yang Y juga sama-sama pakai sin. Cuman ada bedanya. Iya, di sini ada rumus setengah gravitasi. Ya, karena dia sudah mendapat percepatan. Yang ini juga ini agak beda, dia ada tambahan T1 minus T0. Ini cukup kalian hafalkan saja ya. Ini juga sebenarnya cukup dihafalkan atasnya aja, tapi bawahnya ini adalah penjabaran turunan supaya misalkan suatu saat ada soal nih. Soal 3 dimensi ya. X, Y, dan Z. Ini kan cuma X, Y aja nih.
Jangan-jangan dia bentuknya 3 dimensi. Nah, itu kalian bisa cari di sini. Ya. Atau di sini juga bisa. Misalkan yang diketahuin cuman A-nya aja. Ya, V0-nya ini nggak diketahuin. Ini kalian juga bisa cari tahu lewat sini. Ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, V0 cos theta, nah ini juga ada V0 cos theta. Ya. Ya, I ini kan X kan. Nah, sama ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang namanya lintasan parabola ya, bentuknya kan begini nih, setengah lingkaran. Tapi nggak setengah lingkaran yang bagus, yang bersih gitu. Tapi dia sedikit sedikit lebih banyak horizontalnya gitu ya. Tergantung sudut lemparan awalnya ini yang dibentuk. Kalau misalkan dia semakin lancip sudutnya, dia akan semakin mendatar bentuknya ini ya. Tapi kalau misalkan eh, sudutnya lebar ya, dia akan lebih tinggi, ya, akan lebih cembung. Nah, ketinggian maksimum adalah waktu yang diperlukan benda sejak ditembakkan atau dilempar sampai mencapai ketinggian maksimum. Ya, berarti TM, ya, T maksimum ini maksudnya waktu di saat ini ada di ketinggian maksimum. Misalkan di sini dilempar saat 0 detik. Ya, bisa jadi di saat di detik kelima dia ada di titik puncak. Kemudian detik 5,1 dia udah mulai turun. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Paham ya? Jadi TM adalah waktu di saat benda mencapai titik puncak ini. Ya. Rumusnya adalah T maksimum ya. TM dikurangin T0 ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum menjadi V VY ya di sini. Karena di sini kan dia sumbunya yang vertikal. Jadi kecepatan yang VY 0. Jadi kecepatan di sumbu Y yang pertama per gravitasi. Ya, simpel rumusnya ya. Kemudian kita simbolkan ketinggian maksimum dengan H. Sebenarnya ketinggian itu H, tapi karena ini ketinggian maksimum kita tulis saja H max atau HM. Nah, ini bisa diperoleh dari Y min Y0. Oke ya. Jadi misalkan ketinggiannya di sini Y. Ini adalah Y0 ya. Secara logis kan benar ya. Y dikurangin Y0. Dapat titik puncaknya. Nah, maka dari sini bisa kita temukan rumus ketinggian maksimal dengan H maksimal sama dengan VY0 kali T maksimal. Ingat ya, yang dipakai T maksimal karena ini kita mau cari ketinggian maksimal. Dikurangin setengah gravitasi T kuadrat. Ya, ini juga masih T maksimal. T maksimal kuadrat. Nah, ini bisa diturunkan lagi jadi seperti ini ya. Ya, dijadiin kuadrat ini. Kemudian bisa juga disederhanakan seperti ini. Ya, jadi H maksimal adalah setengah P kuadrat dari Y0 ya, dari ini. Kemudian per gravitasi. Ya, oke. Diingat-ingat ya, jangan salah, jangan ketukar. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian jangkauan maksimum. Ya, kalau misalkan teman-teman melempar bola ke depan ya pasti ada jangkauan maksimum, yaitu titik bola tersebut menyentuh tanah. Yaitu namanya jangkauan maksimum. Nah, untuk menentukan jangkauan maksimum, terlebih dahulu kita tentukan waktu yang diperlukan sampai peluru kembali ke tanah. Nah, jika ketinggian posisi lemparan dan posisi peluru jatuh kembali ke tanah, maka peluru akan jatuh kembali setelah selang waktu. T sama dengan 2 T max. Ya. Maka jangkauan maksimum peluru adalah X min X0. R ya, kita simbolkan dengan R besar. Ini di sini ada ilustrasi gambarnya, teman-teman bisa lihat. Nih. Ya, jadi
X dikurangin X0. Nih, ini adalah jangkauan maksimumnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga ya. Atau kita terusin misalkan Px0 kali T, karena ini ya rumusnya ini R ya, sama dengan Vx0 2T maksimal. Nih, ya kita masukin ke sini. Kemudian dijadikan 1, 2-nya pindah ke depan, dan bisa jadi seperti ini ya. 2 Vx0 kali Vy0 per gravitasi. Ya, ini dia. Awalnya cuma dari ini dan ini ya, tapi bisa jadi seperti ini. Tergantung nanti soalnya seperti apa dan nanti makainya seperti apa. Oke, sekarang mencari sudut agar memperoleh jangkauan maksimal pada bidang datar. Dengan menggunakan hubungan V0x ya, yaitu kecepatan saat dia merambat di sumbu X, yang artinya V0 cos theta, dan V0y yang artinya V0 sin theta, maka diperoleh persamaan berikut. Ya, nih. Ini cukup panjang, tapi nanti bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian ditanya, ini rumus ini didapat dari mana? Nah, dari sini, Pak. Ini bisa disederhanakan lagi, Pak. Jadi kayak begini. Ya, 2-nya masuk ke sini. Cos-nya sama sin-nya disendirikan di sini. Kemudian disederhanakan lagi jadi kayak gini. Jadi ada apa ya? Kalian bisa jelaskan gitu. Kalau misalkan ditanya suatu saat ini dapat dari mana hitungannya itu kalian tahu. Karena kalau kita sudah masuk ke fisika yang lebih kompleks, soalnya itu rumusnya udah pasti dia nggak pakai rumus dasar lagi. Dia udah pakai rumus turunan. Nah, kemudian nilai maksimum R dicapai jika ruas kanan mencapai harga maksimum. Karena harga maksimum fungsi sinus adalah 1. Dan terjadi ketika sudut sama dengan 90 derajat. Nah, kita bisa ingat-ingat lagi bahwa sinus 90 itu 1. Nah, maka jangkauan maksimum tercapai jika 2 theta sama dengan 90 derajat. Nah, kalau ini 2 kali sudut ini 90 derajat. Atau theta sama dengan 45 derajat. Ya. Ini ya. Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Kemudian lintasan parabola. Jika kita beranggapan bahwa X0 adalah 0, maka selang waktu dalam lintasan adalah, jadi lamanya apa ya, benda yang kita lempar yang selama berada di lintasan itu bisa diukur. Jadi mulai dari A ini sampai C ini dia berapa lama nih. Itu bisa kita ukur. T1 min T0 sama dengan X per V0 cos theta sama dengan X per Vx0. Nah, posisi dalam lintasan ini kita juga bisa cari. Ya, di sumbu Y-nya ini kita bisa cari di sini ya menggunakan rumus ini. Persamaan parabola memiliki bentuk umum. Jadi dia tuh punya bentuk umum yang hampir sama di semua bidang parabola. Ya, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Ya. A plus BX plus CX kuadrat. Di mana A adalah Y0, ya, titik awal nih di sudut ini di pojok. Dan B adalah Vy0 per X. Sorry, B adalah Vy0 per Vx0. Dan C adalah minus setengah G per V kuadrat X dari X0. Ya, oke. Nanti kalian bisa masukin ke sini. Y0 plus V0 per Vx0
plus minus setengah gravitasi per V kuadrat X0 kuadrat. Wah, gitu ya. Selanjutnya, setelah gerakan parabola, kita akan bahas mengenai gerakan melingkar beraturan. Ya, jadi kita masih anggap gerakannya itu sama ya, masih konstan. Karena nanti ada yang namanya gerakan melingkar tidak beraturan. Ya, jadi dia bisa gerak suka-suka dia, kadang-kadang cepet, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Gitu ya. Jadi gerakannya ini kita anggap masih beraturan, konstan. Pada gerak ini, untuk selang waktu delta T, panjang lintasan yang ditempuh benda selalu sama. Nah, ini dia. Delta T ini dari sini ke delta T sini, ke delta T3 ini juga jaraknya sama terus ya. Karena dia beraturan. Nah, kalau nggak beraturan dia pasti beda-beda. Dari sini ke sini, misalkan 10 detik. Dari sini ke sini bisa 3 detik. Dari sini ke sini bisa 1 detik. Karena dia nggak beraturan ya. Ingat, hanya laju yang konstan, tetapi kecepatan tidak konstan. Karena arahnya selalu berubah. Ya, jadi lajunya konstan, tapi kecepatan tidak konstan karena arahnya selalu berubah. Nah, ini adalah contoh gambar gerak melingkar beraturan pada selang waktu delta T yang sama. Nah, jadi panjang lintasan yang ditempuh benda juga selalu sama gitu ya. Lanjut. Rumus pokok dalam gerak melingkar. Teman-teman tahu pasti R itu adalah simbol dari jari-jari ya. Maka rumus untuk menghitung panjang lintasan lingkaran adalah S adalah panjang lintasan ya, adalah sama dengan 2πr. Jika waktu yang diperlukan untuk memutari satu lingkaran penuh dilambangkan dengan T, maka laju benda dirumuskan dengan V sama dengan S per T, sama dengan 2πr per T. Ya, mudah ya. Kemudian rumus kecepatan sudut. Nah, untuk gerakan melingkar ini juga ada yang namanya kecepatan sudut. Nah, ini adalah rumusnya. Sudut lingkaran adalah 360 derajat. Atau sering kita sebut dengan 2pi. Ya, jadi kalau di sini ada angka 2pi, suatu saat bisa kalian ganti dengan 360 derajat. Ya, gitu ya. Paham ya? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cari diagram radian di Google ya. Silakan googling diagram radian. Nah, ini adalah rumus kecepatan sudut yang kita gambarkan dengan W kecil. Yaitu theta per T atau 2pi per T. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara laju benda dengan kecepatan sudut. Ya, antara laju benda dengan kecepatan sudut ini ada hubungan. Jadi bisa kita ambil rumus lagi bahwa V sama dengan W kecil kali R. Atau laju benda sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Ya, ini rumus simpelnya ya. Tapi kan soal nggak mungkin diketahui semua ya. Jadi kalian harus cari dengan ini dulu atau dengan ini dulu supaya ketemu R-nya, baru bisa dapat kelajuannya gitu ya. Saya lanjut lagi. Sekarang percepatan sentripetal. Nah, teman-teman pasti tahu kalau misalkan kita memutar bandul, nah itu pasti ada gaya yang menarik bandul itu keluar ya. Ada juga gaya yang menahan dia untuk tetap di dalam. Ya, untuk tetap berada pada lintasan gitu ya. Contohnya seperti bumi saat mengorbit. Nah, di sini kita akan bahas mengenai percepatan sentripetal. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan dulu. Ya. Di sini adalah detail dari gambar yang ada, gambar dari contoh gerakan sentripetal. Ya.
Jari-jari lintasan pada benda kita simbolkan dengan R besar. Ya, sebenarnya ini kalau bentuk lingkaran penuh begini ya, kita bayangkan lingkaran penuh, ini kan anggap aja R itu seperti jari-jari ya. Nah, betul sekali. Jadi kita bisa katakan bahwa jari-jari lintasan benda adalah R. Pada titik A, benda memiliki kecepatan V1. Nih, arahnya ke sana ya. Cuman karena ada benang yang menahan ini, akhirnya dia berbelok. Iya, menjadi ke B. Nah, pada titik B, benda memiliki kecepatan V2. Nah, kecepatan kedua. Untuk gerak melingkar beraturan, besar V1 pasti sama dengan besar V2. Ya, karena apa? Karena dia beraturan, konstan. Ya. Kemudian lama waktu benda bergerak pada A ke B adalah delta T. Nah, jadi dari sini ke sini, dari A ke B ini, jeda waktunya kita sebut dengan delta T. Perubahan kecepatan benda adalah delta V. Misalkan dia nggak konstan ya, V1-nya 10 meter per sekon, kemudian V2-nya 20 meter per sekon. Maka dikatakan ini kan nggak konstan, maka perlu ada delta V, yaitu kita cari perubahan kecepatannya. Dari V2 dikurangin V1, dari 20 dikurangin 10. Jadi delta V-nya adalah 10 meter per sekon. Gitu ya. Dengan demikian, percepatan benda adalah, kita bisa ambil kesimpulan rumus dari percepatan benda, ya adalah delta V per delta T. Jadi kalau kita tahu delta V-nya, selisih kecepatan dari V2 dan V1, dan tahu selisih dari waktunya ini ya, kita bisa dapat percepatannya. Oke. Kembali ke sebelah kiri. Setelah kita tadi sudah bahas rincinya, kita bahas rumus laju bendanya, yaitu V sama dengan S per delta T. Ya. Hubungan antara S, R, dan theta adalah theta bisa kita cari melalui S per R. Theta adalah besaran sudut yang dibentuk oleh V1 dan V2. Teman-teman bisa lihat ini ya. Aduh, sorry. Ini ya, nih yang saya tunjuk pakai pointer ini. Nih. Ini kan dia arahnya ke sana. Dan yang B ini juga arahnya ke sana. Nah, R-nya ini membentuk sudut. Dari R1 ini menjadi R2 ini. Nah, ini dia. Maka dikatakan dia adalah besaran sudut yang dibentuk oleh V1 dan V2. Oke, maka bisa kita pecah lagi. Theta adalah U per besarnya V. Akhirnya kita bisa dapat rumus baru. U per V sama dengan S per R. Nah, jadi tetanya ini diganti. U per V. Nih, ini tetanya ini pindah. Menggantikan ini rumus yang ini. Ya, ini ke sini sama dengan S per R. Ya. Atau kita bisa juga mencari U-nya dengan U sama dengan S dikali V per R. Ini kan cuma dibalik aja ya. Kalau U-nya tetap di sini, maka V-nya naik ke atas. S-nya jadi di depannya. Saya lanjut lagi. Masih di percepatan sentripetal. Nah, sekarang jika delta T-nya sangat kecil, maka nilai U sangat dekat dengan delta V. Dan delta V mengarah ke pusat lingkaran. Kita selanjutnya dapat menulis rumus seperti ini. Delta V sama dengan S V per R. Maka percepatannya menjadi, ya, A ini percepatan, sama dengan delta V per delta T, ya rumus sebelumnya. Kita ubah lagi menjadi S per delta T dikali V per R. Bisa kita ubah lagi menjadi V per R. Atau V kuadrat per R. Ya gitu ya. Jadi rumus percepatan ke pusat yang dialami benda, ya, atau kita sebut dengan sentripetal,
adalah A sama dengan V kuadrat per R. Ini ya. Asal rumusnya dari mana, Pak? Ya ini tadi, ya, yang sudah dijelaskan panjang lebar ini. Selanjutnya. Sekarang tetap, lepas, dan jatuh. Ya, teman-teman bisa lihat gambar yang ini ya, sebelah kanan yang bergerak. Dia tetap ya, jaraknya tuh tetap, kemudian lepas dan jatuh. Digunting, tes, dia jatuh. Ya, nah ini adalah simulasinya ya. Dan di situ juga ada komponennya, teman-teman bisa lihat. Misal gaya ke pusat yang bekerja pada benda adalah FC, C itu center, F itu gaya ya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya ini pada benda bersamaan ya dengan yang memiliki massa M adalah AC ya, atau percepatan ke pusat, acceleration center ini ya. Kemudian rumusnya menjadi F kali massa. Ya, sorry, F per massa. Agar benda M tetap pada lintasan lingkaran, maka lajunya harus memenuhi syarat ini. Ya, jadi supaya dia tetap di lintasan nih, terus akhirnya muter gitu terus, dia harus memenuhi syarat ini. Fc per M sama dengan V kuadrat C per R. Atau kecepatan menuju titik pusat, ya VC ini, adalah akar dari gaya ke pusat dikali jari-jarinya per massa. Ya, gini. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada ilustrasi gambar lagi ya. Hampir sama. Geraknya melingkar, terus lama-lama dia menjauh, membesar lingkarannya, kayak obat nyamuk gitu ya. Sampai akhirnya dia lepas. Nih. Oke. Pada gambar ini, ketentuan umum yang berlaku adalah jika laju benda tiba-tiba lebih besar dari VC-nya, kecepatan ke sudutnya, kecepatan ke pusatnya, maka benda keluar dari lintasan lingkaran dan selanjutnya lepas, ya, karena dia lebih besar. Dia pasti lepas. Sedangkan VC ini adalah kecepatan yang menahan dia di dalam. Kalau dia V-nya laju bolanya ini lebih cepat, maka dia pasti akan lama-kelamaan akan melebar dan lepas. Jika laju benda tiba-tiba lebih kecil, ya jika V-nya ini lebih kecil daripada VC atau gaya kecepatan yang mengarahkan dia ke dalam, dia pasti akan membelok ke arah pusat lingkaran, semakin kecil lama-lama muter lingkarannya ini. Benda akan tetap pada lintasan jika laju benda persis sama dengan VC. Jadi V sama dengan VC itu dia pasti akan membentuk lingkaran sempurna gerakannya begini. Oke, paham ya sampai sini ya? Saya lanjut lagi. Ini ada contohnya yaitu satelit. Ya, tapi satelit ini dia masuk gerakan sendiri. Karena apa? Karena satelit ini ada pengaruh gravitasinya yang membuat dia tertahan muter di lintasan yang sama tanpa terlepas. Nah, gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi bumi yang memenuhi ini. Ya, gaya ke pusat sama dengan gravitasi massa dikali massa bumi dikali massa jenis per jari-jarinya kuadrat. Ya. Dengan G konstanta universal adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Jadi untuk konstanta ini tidak ditentukan ngasal ya. Ini sudah ada satuan bakunya, sudah ada rumus bakunya. Jadi konstanta gravitasi universal itu berapa itu sudah ada. Dan massa bumi juga ada ya, sudah ada berapa massa bumi. Oke. Jadi saya ulang lagi, G adalah konstanta gravitasi, kemudian MB adalah massa dari bumi, M kecil adalah massa satelit ini yang memutari bumi ini,
dan R adalah jarak satelit ke pusat bumi. Maka kita bisa ambil rumus kecepatan sudutnya, yaitu akar dari G MB kali M per R kuadrat dikali R per M. Bisa juga kita sederhanakan menjadi akar G MB per R. Nah, ya, karena R kuadratnya hilang kemana Pak? Ya ini dikali, ini kan dicoret, cerot. Nah, ya, menjadi R-nya tinggal 1 kan. Jadi ini aja yang tersisa. Ini M ini juga dicoret ya, M, coret sama M ini coret. Yang tersisa tinggal MB per R. Ya, oke. Jadi periode revolusi satelit bisa kita cari, yaitu T itu periode ya, T besar ya. Periode 1 kali lingkaran ini ya. Sekali satelit ini memutari bumi dari satu titik kembali ke titik semula. Ya, oke. Itu namanya periode revolusi. T besar, yaitu keliling orbit per VC. Atau kita bisa cari juga ini, kita masukin yang tadi sebelumnya, 2PR per VC. Oke, lanjut. Nah, gerakan sentripetal itu juga ada di jalan raya, teman-teman. Kalau teman-teman sedang kecepatan tinggi, kemudian naik kendaraan roda 2 atau sepeda motor, itu pasti akan terasa banget ya gayanya. Nah, ketika kendaraan melewati jalan yang menikung, pengendara harus hati-hati, harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Jika kecepatan terlalu tinggi, maka kendaraan akan terlempar keluar jalan. Selama melewati lintasan jalan menikung, yang bentuk jalanannya itu hampir setengah lingkaran gitu ya, kendaraan memiliki percepatan sentripetal akibat dari gesekan antara roda kendaraan dan jalan raya. Jika FC adalah gaya gesekan, agar benda pada lintasan laju mobil harus memenuhi. Nah, ini dia. VC-nya sama dengan akar dari gesekan kali jari-jarinya per massa. Dengan R adalah jari-jari kelengkungan dan M adalah massa kendaraan. Jika laju kendaraan lebih besar dari VC, maka kendaraan akan terlempar keluar. Ya, sama seperti ini tadi ya. Nah, ini. Jika lebih besar dari VC, dia akan terlempar keluar. Kendaraan yang rodanya mulai licin harus lebih berhati-hati lagi karena gaya gesekan antara roda dan jalan raya lebih kecil. Jadi dia ada faktor tambahan di sini F kecil ya. Friction yang kita sebut dengan gaya gesek. Saya lanjut lagi. Oke. Aduh. Sekarang gerakan melingkar berubah beraturan. Kalau tadi kan dia gerakannya beraturan ya, konstan. Sekarang ini adalah gerakan melingkar berubah beraturan. Jadi dia di saat muter ya suka-suka dia gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih gambar animasi yang di bawah ini ya. Nah, itu yang namanya gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Kita sudah bahas gerak melingkar beraturan dengan sifat laju selalu konstan. Namun bisa juga benda yang bergerak melingkar memiliki laju yang berubah-ubah. Nah, itu yang disebut gerak tidak beraturan. Nah, coba lihat di gambar sebelah kanan ini yang atas ya. Kita lihat keterangannya di sini. Percepatan ke pusat lintasan kita simbolkan dengan AS. Nah, percepatan tangensial yang arahnya menyinggung lintasan benda ya, yang sejajar dengan arah kecepatan kita sebutkan dengan A1 ya. Jika percepatan benda arah tangensial selalu konstan, maka gerak melingkar semacam ini disebut gerak melingkar berubah beraturan. Untuk gerak melingkar berubah beraturan, ketergantungan laju terhadap waktu dapat ditulis sebagai V sama dengan V0 plus AT. Dengan T adalah waktu, V0 laju benda saat mulai bergerak ya, T0. V laju benda saat T sembarang,
AT adalah percepatan tangensial di saat benda menyinggung lintasan ya, saat dia mulai, nah ini menyinggung tuh, nah itu saat mobilnya ini mulai keluar lintasan. Nah, kalian perhatikan hubungan di atas persis sama dengan hubungan gerak lurus berubah beraturan. Saya lanjut lagi. Ini adalah rumus dan ketentuan umumnya. Pak, banyak banget rumusnya yang harus dihafalin. Ya, memang. Jadi belajar fisika tuh sebenarnya harus dibilang hafal rumus, iya juga. Tapi sebenarnya kalau kalian paham bagaimana menurunkan rumus atau membolak-balik atau mengkonversi ya, kayak tadi kan ada banyak sekali yang dikonversi. Itu sebenarnya jadi lebih mudah. Oke, kembali ke materi. Semakin besar laju benda, makin besar pula percepatan sentripetalnya. Jadi meskipun besar percepatan tangensial tetap, tetapi percepatan sentripetal selalu berubah menurut persamaan berikut. Ya, ini dia persamaannya. Dari rumus laju, kita dapat menentukan kecepatan sudut benda sebagai fungsi waktu sebagai berikut. Nah, kemudian nanti ini bisa disederhanakan. Ini simpel banget Pak, ini Pak, kok ini panjang? Ya iya, benar. Karena di soal fisika, nggak pernah semuanya itu diketahui. W0-nya berapa, delta T-nya berapa, ya, itu nggak pernah diketahui. Jadi harus dicari dulu satu-satu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya. W0 adalah V per R, V0 per R. Kemudian W adalah kecepatan sudut saat T sembarang ya. Alfa adalah AT per R. Adalah percepatan sudut benda ya. Bisa juga dikatakan percepatan sudut benda. Kemudian sisi sebelah kanan. Sudut yang ditempuh benda yang melakukan gerak melingkar berubah beraturan antara selang waktu T0 sampai sembarang waktu adalah, nah jadi kita bisa cari ya, sudut yang ditempuh dalam waktu sembarang, kita bisa cari. Ya, dengan rumus ini. Penggunaannya gimana Pak? Ini ada hal yang nggak saya ketahui Pak, ini apa Pak? Ini adalah integral. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Tanya dosen matematika. Oke. Jika T0 posisi sudut benda adalah theta, dan pada saat T sembarang posisi sudut benda adalah theta juga, maka delta theta kita cari dengan theta 1 dikurangin theta 0. Dengan demikian kita peroleh rumus yang ini. Oke, ini sudah selesai. Jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar materi, bisa silakan hubungi saya langsung ke ruangan dosen. Ya, saya bisa dicari mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore di ruangan teknik lingkungan. Silakan cari saya karena saya sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman gitu. Supaya tahu teman-teman tuh benar-benar paham apa enggak gitu. Karena selama ini saya hanya kasih tutorial lewat video, dan saya nggak dapat feedback dari teman-teman, apakah teman-teman paham apa enggak. Bahkan di Zoom aja kadang-kadang teman-teman juga pasif kan. Jadi kalau emang benar-benar malu untuk bertanya, datang aja langsung ke ruangan dosen ya. Nggak apa-apa kok. Karena kalau saya pribadi, saya lebih enak menjelaskan secara langsung. Ada beberapa orang yang memang bisa belajar mandiri dengan video tutorial, kemudian dia bisa ngerjain soal gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang dia harus didampingi secara langsung. Misalkan kamu mengerjakan, saya liatin. Kemudian saya koreksi kalau ada yang salah. Nah, dari situ baru saya tahu teman-teman ngerti apa enggak gitu ya. Jadi saya mohon kalau emang teman-teman belum paham, datang aja ke ruang dosen ya. Untuk perkara e-learning, tolong pastikan teman-teman memperoleh checklist atau centang biru ya.
Karena itu adalah bukti ketuntasan teman-teman mengikuti pertemuan ini. Kalau misalkan belum dapat, berarti belum tuntas kegiatan itu. Nah, kalau misalkan belum tuntas, teman-teman akan kesulitan mengikuti pertemuan selanjutnya. Karena syarat untuk mengikuti pertemuan selanjutnya, yang ini harus selesai dulu. Gitu, jangan sampai yang ini teman-teman belum selesai, teman-teman udah ikut pertemuan selanjutnya. Ya, gitu ya. Tolong dimaklumi, sistemnya agak ribet, ya seperti inilah perkuliahan online ya. Kalau perkuliahan tatap muka mungkin saya bisa awasi langsung, tapi saya melalui e-learning hanya bisa mengawasi teman-teman melalui centang yang sudah teman-teman pakai. Itu aja ya. Oke, sekian perkuliahan kita. Setelah ini ada latihan soal, ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas bersama, ya. Ada 10 soal dan akan kita bahas bersama. Nanti satu orang mahasiswa bahas satu soal. Kalau buat yang nggak ngerti, silakan ke ruangan dosen dan cari saya. Oke, sekian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Jangan lupa cuci tangan. Selalu menggunakan masker. Selamat sore. Salam dunia. Satu keluarga.